Oke, saya Jaka Sempurna dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan bagian kontrol organisasi terkait SMKI Bantul. Untuk klausul kebijakan untuk keamanan informasi, bukti yang saya dapatkan yaitu pasal 1 yang menjelaskan tentang sistem manajemen keamanan informasi, dan 2, definisi tentang kebijakan keamanan informasi SMKI Bantul, penilaian conformity. Untuk peran dan tanggung jawab keamanan informasi, bukti yang saya dapatkan pada lampiran bab 3 menyatakan peran dan tanggung jawab keamanan informasi. Struktur tersebut tidak hanya menyebut jabatan, tetapi juga uraian tugas masing-masing. Adapun struktur organisasi sistem manajemen yang dibagi pada Pemkot Bantul yaitu penanggung jawab eksekutif dan komite keamanan informasi. Lanjut lagi, hasil lengkapnya ada di dokumen. Penilaian yang saya berikan untuk klausul 52 adalah conformity. Lanjut untuk klausul 53, segregasi atau pembagian tugas. Bukti yang saya dapatkan yaitu Pemkot Bantul telah melaksanakan prinsip dengan baik. Fungsi strategis dipisahkan secara struktural dan fungsional, seperti pada gambar pemisahan tugas antara penanggung jawab utama, keamanan informasi, dan penanggung jawab eksekutif. Penilaian yang saya beri yaitu conformity. Lanjut poin 54, yaitu manajemen harus mensyaratkan semua personel untuk menerapkan kebijakan keamanan informasi. Bukti yang saya dapatkan yaitu Pemkab Bantul telah memenuhi prinsip tanggung jawab secara menyeluruh. Struktur formal terbentuk, sumber daya dijamin, evaluasi dan audit dilakukan secara rutin. Penilaiannya conformity. Lanjut 5 yaitu kontak dengan otoritas. Bukti yang saya dapatkan pada pasal 15 menunjukkan keterbukaan untuk bekerja sama dengan lembaga eksternal jika dibutuhkan. Lanjut lagi pada poin C, penanganan insiden keamanan informasi mengimplikasi bahwa jika personel internal tidak mampu akan dibantu oleh pihak eksternal. Penilaiannya parcial conformity. Saya berikan rekomendasi yaitu formalkan daftar otoritas eksternal yang dapat dihubungi seperti BSSN atau kepolisian. 56, kontak dengan kelompok kepentingan khusus. Penilaian, maksud saya penjelasan bukti yang saya dapat yaitu tidak eksplisit menyebutkan kerjasama dengan komunitas IT atau forum nasional. Dokumen mengindikasikan kerjasama dengan pihak eksternal. Penilaiannya not in place. Rekomendasi, gabung dengan forum atau grup. Tunjuk perwakilan dari SMKI untuk mengikuti diskusi dan tambahkan pasal atau kebijakan formal terkait kerjasama dengan kelompok kepentingan eksternal. 57 yaitu intelijen ancaman. Penjelasan bukti tidak dijelaskan pada dokumen SMKI tentang proses pengumpulan data tentang serangan atau kerentanan secara aktif. Tidak juga adanya indikasi yang menyatakan bahwa Pemkot memanfaatkan threat intelligence dari sumber internal maupun eksternal. Penilaiannya non-conformity. Rekomendasi, gunakan sumber publik seperti advisory vendor antivirus. Integrasikan ancaman Intel ke dalam manajemen risiko dan kontrol. Tunjuk personel teknis yang bertugas mengolah dan mendistribusikan informasi ancaman ke tim terkait. Selanjutnya untuk kontrol people, di klausul 61 ketentuan sebelum bekerja. Bukti yang saya dapatkan pada lampiran bab 5 poin 2 dijelaskan mengenai ketentuan screening, yaitu proses pemeriksaan dan verifikasi pegawai internal Kabupaten Bantul sudah ditentukan. Penilaian conformity. Yang kedua, kendali administrasi pelaku. Pada klausul ketentuan selama bekerja, penjelasan bukti yang saya dapat pada poin C dan I dijelaskan bahwa pegawai dan pihak eksternal yang memiliki akses informasi serta pengolahannya menandatangani perjanjian kerahasiaan. Terdapat juga tanggung jawab informasi yang terkandung dalam perjanjian tersebut. Penilaian conformity. Lanjut ke kontrol fisikal. 71 area keamanan fisik. Bukti yang saya dapat dari dokumen bab 9 terkait manajemen keamanan fisik dan lingkungan. Pemkot Bantul telah mendefinisikan ruang lingkup pengamanan wilayahnya dan peralatan kerja.
penilaian conformity. Lanjut poin 72, pengendalian akses fisik. Penjelasan bukti. Dari bukti yang saya dapat, dokumen SMKI Bantul menerangkan area yang terdapat informasi dan fasilitas pengolahan informasi harus dibatasi dan hanya diberikan oleh personel yang telah mendapatkan otorisasi. Penilaian conformity. Lanjut pada klausul 73, keamanan perlengkapan. Bukti yang saya dapat, dokumen SMKI Bantul menjelaskan secara jelas terkait area yang menyimpan aset informasi beserta proteksinya. Contohnya adanya CCTV yang perlu terpasang pada sisi eksterior dan interior area. Pintu akses yang menuju area harus memiliki mekanisme kontrol akses dan sebagainya. Penilaian conformity. Lanjut pada kontrol teknologi, klausul 81, perangkat titik akhir pengguna. Bukti yang saya dapat, meskipun Pemkot Bantul menyertakan pemusnahan hard drive sebagai bagian dari upaya pengelolaan aset, tetapi masih belum mencakup semua aspek klausul, yaitu kebijakan untuk perangkat endpoint atau pengguna akhir dan SOP saat perangkat hilang atau dicuri. Penilaian partial conformity. Rekomendasi dari saya, lengkapi dengan kebijakan keamanan endpoint aktif dan susun SOP kehilangan perangkat. 82. Hak akses istimewa. Penjelasan bukti, dokumen telah memisahkan hak akses antara administrator, root, dan pengguna, dan diatur juga ketentuannya mengenai pengendalian akses sistem dan aplikasinya. Bab 7. Pengelolaan akses. Penilaian conformity. 83. Pembatasan akses informasi. Penjelasan bukti, terdapat proses otorisasi akses dan prinsip hak akses harus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab. Untuk melengkapinya, saya memberikan penilaian yaitu partial conformity. Rekomendasinya, tambahkan ketentuan audit atau log tentang akses aplikasi dan sistem. Log seperti riwayat akses aplikasi. 84. Akses ke kode sumber. Penjelasan bukti, sama seperti sebelumnya, SMKI ini hanya berfokus pada pengelolaan aset informasi secara umum. Tidak ditemukan adanya informasi sistem manajemen kode, pemisahan lingkungan, dan siapa saja yang boleh mengakses kode sistem. Penjelasannya, non-conformity. Rekomendasi, tambahkan ketentuan manajemen source code aplikasi terkait. 85. Autentikasi yang aman. Penjelasan bukti, dokumen SMKI ini cukup sesuai dengan klausa 85 yang dimana ada kebijakan khusus mengenai password untuk pengguna serta perangkat daerah. Terdapat juga keterangan untuk mengganti password secara berkala di lingkungan pemerintah. Saya memberikan penilaian partial conformity. Rekomendasinya, tambahkan multifaktor authentication dan logout jika gagal login dalam waktu yang singkat. 86. Manajemen kapasitas. Organisasi harus memantau dan mengelola kapasitas sumber daya TI. Dari dokumen SMKI, saya mendapat bahwa Pemkot Bantul menyadari tentang perencanaan sumber daya sistem dan telah menetapkan batas minimal kapasitas operasional sebanyak 70%. Penilaian conformity. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vena Cahya Aulia dari kelompok 1 dengan NIM H1101231013. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Organization Control dari SMKI Bantul. Yang pertama yaitu pada poin 5.8, keamanan informasi dalam manajemen proyek, di mana keamanan informasi harus diintegrasikan ke dalam manajemen proyek. Dengan penjelasan bukti, yaitu pada lampiran bab 2, poin 3, yang menjelaskan bahwa perangkat daerah harus merencanakan sistem manajemen keamanan informasi dengan mengadopsi siklus proses pada standar ISO IEC 27001 tahun 2022. Penilaiannya yaitu conformity. Selanjutnya poin 5.9,
inventarisasi informasi dan aset terkait lainnya, di mana inventory informasi dan aset terkait lainnya, termasuk pemiliknya, harus dikembangkan dan dipelihara. Penjelasan buktinya yaitu pada lampiran bab 3 poin 2.6, yaitu terdapat beberapa poin A, B, C, dan F, di mana poin-poin tersebut merupakan poin-poin dari 2.6. Secara keseluruhan, seluruh aktivitas tersebut menunjukkan bahwa organisasi memang mengidentifikasi, mencatat, memelihara, dan meninjau aset informasi beserta pemilik dan tingkat kepentingannya dalam konteks keamanan informasi. Penilaiannya yaitu conformity. Selanjutnya, poin 5.10, penggunaan yang dapat diterima dari informasi dan aset terkait lainnya. Dengan aturan penggunaan yang dapat diterima harus didokumentasikan dan diimplementasikan. Penjelasan buktinya pada lampiran bab 6, poin 3.14 sampai dengan poin 3.19, yang menjelaskan aturan penggunaan yang dapat diterima atas informasi dan aset terkait lainnya. Pada poin 3.14 diatur bahwa akses internet dan email hanya untuk kebutuhan pekerjaan dan operasional pemerintah. Selanjutnya pada poin 3.15 dijelaskan larangan penggunaan akses internet dan email untuk kegiatan melanggar hukum, distribusi materi terlarang, atau aktivitas yang membahayakan keamanan jaringan pemerintah. Selanjutnya, pada poin 3.16 dan 3.17 diatur pembatasan distribusi informasi pribadi dan informasi rahasia tanpa izin. Selanjutnya, pada poin 3.18 diatur kewajiban penulisan penyangkalan pada email, dan pada poin 3.19 diatur sanksi berupa pemblokiran akun email jika terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran keamanan. Penilaiannya yaitu Opportunity for Improvement atau OV, dengan rekomendasi susun dan sosialisasikan kebijakan atau prosedur penggunaan aset TI secara rinci, termasuk larangan, sanksi, dan panduan penggunaan, serta lakukan pelatihan dan penandatanganan komitmen penggunaan aset oleh pegawai. Poin selanjutnya yaitu 5.11, pengembalian aset, di mana personel dan pihak berkepentingan harus mengembalikan semua aset setelah hubungan kerja berakhir atau mengalami perubahan. Penjelasan buktinya pada lampiran bab 5 poin 2.a, yang menjelaskan bahwa proses pengendalian SDM mencakup pengembalian aset informasi jika ada pemberhentian, perubahan, atau berakhirnya perjanjian kerja, baik untuk pegawai internal maupun eksternal. Dan kemudian dijelaskan juga pada poin 3.1 dan pada lampiran bab 6 poin 3.8 dan 3.9, di mana secara eksplisit mengatur bahwa seluruh aset informasi dan aset pengolahan serta penyimpanan informasi milik pemerintah daerah Kabupaten Bantul harus dikembalikan setelah personil pengguna tidak memiliki hubungan kepegawaian lagi. Lalu pada poin 3.9 dijelaskan bahwa proses pengembalian aset harus terdokumentasi secara formal, dan untuk pengembalian aset yang disebabkan oleh terhentinya status kepegawaian, informasi yang tersimpan dalam aset harus di-backup dan dihapus secara aman. Untuk penilaiannya yaitu sesuai dalam kurung dengan catatan. Dengan rekomendasi, kembangkan prosedur pengembalian aset yang terdokumentasi dan terstandar, termasuk checklist pengembalian saat pegawai keluar atau mutasi, serta lakukan verifikasi fisik dan administrasi sebelum hak akses dicabut. Selanjutnya, poin 5.12, klasifikasi informasi, di mana informasi harus diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan keamanan berdasarkan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan persyaratan pihak terkait.
Penjelasan buktinya pada lampiran bab 6.1.b yang menjelaskan tujuan pengelolaan aset informasi, salah satunya adalah melakukan klasifikasi informasi agar aset informasi mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam proses distribusi informasi. Kemudian terdapat juga pada lampiran bab 6, yaitu pada poin 3.3 secara eksplisit mengatur bahwa informasi harus diklasifikasikan dan didokumentasikan sesuai kebutuhan keamanan dan persyaratan pihak terkait. Penilaiannya yaitu conformity. Selanjutnya, poin 5.13, pelabelan informasi, di mana seperangkat prosedur yang tepat untuk pelabelan informasi sesuai klasifikasi. Penjelasan buktinya yaitu pada lampiran bab 6 poin 2 yang menetapkan bahwa pelabelan informasi wajib dilakukan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. Penilaiannya yaitu partial conformity dengan rekomendasi susun dan implementasikan prosedur pelabelan informasi sesuai klasifikasi, misalnya rahasia, terbatas, publik. Baik untuk dokumentasi fisik maupun digital, gunakan watermark, header atau footer, atau label digital, serta lakukan sosialisasi dan audit kepatuhan pelabelan secara rutin. Poin selanjutnya yaitu 5.14, transfer informasi, di mana aturan, prosedur, atau perjanjian transfer informasi harus ada dan diterapkan. Penjelasan buktinya pada dokumen SMKI Bantul tersebut tidak ditemukan bukti yang eksplisit terkait kebijakan atau prosedur transfer informasi dalam dokumen yang tersedia. Penilaiannya yaitu not conformity dengan rekomendasi kembangkan dan dokumentasikan kebijakan atau prosedur transfer informasi baik internal maupun eksternal, termasuk perlindungan data saat transfer, dan pastikan seluruh transfer data penting dicatat dan diawasi, serta lakukan pelatihan terkait keamanan transfer informasi. Selanjutnya pada people controls yaitu poin 6.3, kesadaran pendidikan dan pelatihan keamanan informasi, di mana organisasi harus memastikan bahwa seluruh personel dan pihak terkait mendapatkan pelatihan, edukasi, dan peningkatan kesadaran keamanan informasi yang memadai dan berkelanjutan sesuai peran serta risiko yang dihadapi. Untuk penjelasan buktinya, dokumen Bantul SMKI Bantul mengatur peran dan tanggung jawab pegawai terkait keamanan informasi, namun tidak secara eksplisit mengatur kewajiban pelatihan, edukasi, atau program peningkatan kesadaran keamanan informasi secara berkala sebagaimana dipersyaratkan. Penilaiannya itu not conformity dengan rekomendasi perlu dibuat program pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan informasi secara terstruktur dan terdokumentasi minimal tahunan. Selanjutnya, poin 6.4, proses disiplin, di mana organisasi harus memiliki proses disiplin formal untuk menangani pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur keamanan informasi, termasuk sanksi yang proporsional dan terdokumentasi. Penjelasan buktinya pada lampiran bab 5, poin 3.g. Pernyataan pada poin ini secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap pelanggaran kebijakan atau prosedur keamanan informasi harus ditindaklanjuti dan diperlukan tindakan disiplin diambil sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian pada poin 3.h menegaskan bahwa tanggung jawab keamanan informasi tetap berlaku dan harus ditegakkan bahkan setelah pegawai berhenti atau berubah status. Kedua poin ini membuktikan adanya proses disiplin formal dan penegakan kewajiban keamanan informasi secara berkelanjutan. Penilaiannya yaitu partial conformity dengan rekomendasi perlu penjabaran lebih rinci mengenai proses disiplin termasuk tahapan, kriteria pelanggaran, dan dokumentasi proses. Kemudian physical control, poin 7.4, monitoring keamanan fisik, di mana organisasi harus memonitor akses ke area terbatas untuk mencegah akses fisik tidak sah. Monitoring dapat berupa CCTV, alarm, atau petugas keamanan.
Penjelasan buktinya yaitu pada lampiran bab 9 poin 3.b dan 3.d yang mengatur pemasangan CCTV dan kontrol akses di area penyimpanan aset informasi, namun belum mengatur alarm, log akses, dan review insiden secara rinci. Sudah memenuhi prinsip dasar monitoring keamanan fisik, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ISO 27001 atau 27002. Penilaiannya yaitu partial conformity dengan rekomendasi perlu menambahkan prosedur log access, alarm, dan review insiden fisik secara berkala agar sesuai. Selanjutnya, poin 7.5, perlindungan terhadap ancaman fisik dan lingkungan, di mana organisasi harus mengidentifikasi dan melindungi terhadap ancaman fisik dan lingkungan atau kebakaran, banjir, gempa, sabotase yang dapat mengancam keamanan aset informasi. Penjelasan buktinya pada lampiran bab 9 poin 6.c, 6.d, dan 6.f yang mengatur perlindungan fisik dan lingkungan seperti APAR, UPS, generator listrik, detektor asap atau air atau suhu, serta perlindungan kabel listrik di area penyimpanan aset informasi, namun belum diatur secara rinci tentang SOP evakuasi, simulasi bencana, atau audit lingkungan secara periodik. Penilaiannya yaitu partial conformity dengan rekomendasi perlu menambah SOP evakuasi, simulasi bencana, dan audit lingkungan periodik untuk memenuhi standar ISO sepenuhnya. Selanjutnya, poin 7.6, area kerja aman, di mana organisasi harus menetapkan area kerja aman dengan akses terbatas, perlindungan terhadap akses tidak sah, serta prosedur bagi personel yang bekerja di area tersebut. Penjelasan buktinya yaitu pada dokumen SMKI Bantul pada lampiran bab 9 poin 3 dan 4 yang mengatur area kerja aman dengan kontrol akses dan pembatasan personel serta pengendalian akses pengunjung. Namun, belum diatur secara rinci tentang log akses, pelatihan personel khusus, dan audit akses area aman secara periodik. Penilaiannya yaitu partial conformity dengan rekomendasi perlu menambah log akses, pelatihan personel khusus, dan audit akses berkala untuk area kerja aman agar sesuai standar ISO. Selanjutnya, teknologi kontrol yaitu poin 8.8 manajemen kerentanan teknis, di mana organisasi harus mengidentifikasi, menilai, dan menangani kerentanan teknis pada sistem, perangkat lunak, dan perangkat keras secara proaktif dan berkelanjutan. Penjelasan buktinya yaitu pada dokumen SMKI Bantul belum secara eksplisit mengatur prosedur identifikasi, penilaian, dan remediasi kerentanan teknis, serta tidak ada bukti pencatatan aktivitas manajemen kerentanan. Penilaiannya yaitu not conformity dengan rekomendasi perlu dibuat kebijakan atau prosedur manajemen kerentanan teknis, audit log, dan remediasi kerentanan secara berkala. Selanjutnya, poin 8.9 konfigurasi keamanan, di mana organisasi harus mengelola konfigurasi keamanan sistem, perangkat, dan aplikasi untuk mencegah perubahan tidak sah dan menjaga baseline konfigurasi yang aman. Penjelasan buktinya pada dokumen SMKI Bantul itu belum mengatur secara rinci pengelolaan konfigurasi keamanan, baseline konfigurasi, maupun review perubahan konfigurasi sistem dan aplikasi. Penilaiannya yaitu non-conformity dengan rekomendasi perlu dibuat kebijakan atau prosedur pengelolaan konfigurasi keamanan dan baseline konfigurasi, serta review perubahan secara periodik. Selanjutnya yaitu poin 8.10 penghapusan informasi, di mana organisasi harus memastikan penghapusan informasi dari perangkat dan media secara aman sebelum dialihkan, didaur ulang, atau dimusnahkan. Penjelasan buktinya yaitu pada lampiran bab 6 poin 3.7, 3.9b,
dan 3.11b sampai C yang menjelaskan bahwa penghapusan dan pemusnahan aset informasi harus dilakukan secara aman guna mencegah kebocoran informasi. Dokumen SMKI Bantul mengatur pemusnahan media dan pengelolaan aset informasi, namun belum dijelaskan secara detail tentang metode penghapusan data, dokumentasi proses, atau audit penghapusan. Penilaiannya yaitu partial conformity, dengan rekomendasi perlu menambahkan prosedur penghapusan data secara aman, dokumentasi proses, dan audit penghapusan media untuk memenuhi standar ISO. Selanjutnya, poin 8.11, data masking, di mana organisasi harus menetapkan teknik masking data untuk melindungi data sensitif dalam pengujian, pengembangan, atau lingkungan lain yang tidak produksi. Penjelasan buktinya yaitu pada dokumen SMKI Bantul itu belum mengatur secara eksplisit tentang masking data pada lingkungan non-produksi atau pengembangan. Penilaiannya yaitu non-conformity dengan rekomendasi perlu dibuat kebijakan atau prosedur masking data pada data sensitif di lingkungan non-produksi. Selanjutnya, poin 8.12, pencegahan kebocoran data, di mana organisasi harus menerapkan mekanisme untuk mencegah kebocoran data seperti DLP atau Data Loss Prevention, Monitoring, dan Kontrol Transfer Data. Penjelasan buktinya pada dokumen SMKI Bantul itu belum mengatur secara rinci mekanisme pencegahan kebocoran data, monitoring, atau kontrol transfer data yang keluar. Penilaiannya yaitu not conformity dengan rekomendasi perlu dibuat kebijakan atau prosedur pencegahan kebocoran data, monitoring, dan kontrol transfer data yang keluar. Poin selanjutnya 8.13, penyaringan informasi, di mana organisasi harus menerapkan mekanisme penyaringan informasi untuk mencegah masuknya konten berbahaya atau tidak sah ke dalam sistem. Penjelasan buktinya pada dokumen SMKI Bantul itu belum mengatur secara eksplisit mekanisme filtering, firewall, atau penyaringan informasi yang masuk ke dalam sistem. Penilaiannya yaitu not conformity dengan rekomendasi perlu dibuat kebijakan atau prosedur filtering konten, penggunaan firewall, dan audit filtering secara berkala. Poin selanjutnya 8.14, redundansi fasilitas pengolahan informasi, di mana organisasi harus memastikan adanya redundansi pada fasilitas pengolahan informasi untuk menjaga ketersediaan layanan jika terjadi kegagalan. Penjelasan buktinya yaitu pada lampiran bab 14, poin 3.E sampai J, di mana pada poin-poin tersebut secara eksplisit mengatur aspek redundansi fasilitas pengolahan informasi, di mana pada poin E ditetapkan bahwa redundansi harus ada untuk memastikan ketersediaan layanan dan operasional perangkat daerah. Poin F mengatur perlunya proses alternatif jika redundansi tidak dapat dipenuhi. Poin G mewajibkan pengujian berkala terhadap fasilitas yang telah memenuhi aspek redundansi. Poin H dan I mengatur keberadaan backup site atau disaster recovery center sebagai alternatif pusat data. Dan yang terakhir yaitu poin J yang merinci ketentuan pengelolaan backup site termasuk lokasi yang aman, fungsi sebagai media backup alternatif, pemulihan layanan sesuai RTO, serta pengujian keberlangsungan minimal 1 kali setahun. Penilaiannya yaitu conformity. Baik, selanjutnya saya Satrio Martin Makarim Wicaksono dengan NIM H1101231039 akan menjelaskan tentang kendali identitas dan akses bagian kontrol 5.15 kontrol akses dengan persyaratan yaitu aturan untuk mengontrol akses fisik dan logikal ke informasi
dan aset terkait lainnya harus ditetapkan dan diimplementasikan berdasarkan persyaratan bisnis dan keamanan informasi. Bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen kebijakan kontrol akses informasi dan fisik itu harus mendetail dan harus mencakup peran, definisi tanggung jawab, serta prosedur pemberian atau pencabutan hak akses atau provisi, dan mekanisme pengecualian darurat seperti break glass akses atau break glass prosedur. Nah, temuan di dokumen SMKI Pemkot Bantul, di sini pasal 6 ayat 1 huruf F, yaitu dokumen menyebutkan secara eksplisit pengelolaan akses sebagai komponen utama pelaksanaan SMKI. Setelah itu pada pasal 11 ayat 2 huruf D, di sini juga menegaskan pengendalian akses sebagai salah satu prasyarat keamanan informasi di Pemkot Bantul ini. Dan ada bab khusus bab 7 tentang pengelolaan akses. Di sini membahas semua kontrol akses dan fisik dan logikal yang sesuai dengan prinsip ISO 27002 tahun 2022, poin Aneks A 515. Namun, dari hasil temuan di sini, dokumen belum merinci prosedur pengecualian akses darurat seperti break glass access atau break glass prosedur seperti yang dipersyaratkan pada ISO 27002 tahun 2022. Maka dari itu, penilaian yang diberikan adalah partial conformity dengan rekomendasi yaitu SMKI perlu menambahkan ketentuan mekanisme pengecualian akses darurat atau break glass access prosedur sesuai dengan panduan ISO 27002 tahun 2022 huruf I. Sehingga jika terjadi insiden kritis, pengguna yang berwenang dapat memperoleh hak akses sementara dengan prosedur yang formal. Selanjutnya adalah kontrol 5.16 tentang manajemen identitas dengan persyaratan siklus hidup penuh dari identitas pengguna yang harus dikelola secara komprehensif atau harus di manajemen. Mulai dari pembuatan, pemberian hak akses, modifikasi hingga pencabutan hak akses ketika tidak lagi diperlukan. Dan ada bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen kebijakan pengelolaan siklus hidup identitas pengguna. Ini mencakup prosedur pembuatan akun, pengaktifan, peninjauan berkala, misalnya setiap 6 bulan, dan deaktivasinya, termasuk identitas eksternal jika ada akses dari pihak ketiga. Dan di sini ada temuan di dokumennya, yaitu pada bab 7, di sini mengatur provisi hak akses akun pengguna. Jadi sehingga secara umum manajemen identitas pengguna ini telah diatur. Setelah itu pada bab 5 pasal 16 ayat 3 di sini menyebutkan bahwa peningkatan efektivitas informasi termasuk review hak akses itu berdasarkan hasil audit. Namun di sini belum menjelaskan frekuensi atau cakupan reviewnya. Dan jika kita lihat dari semua temuan di sini, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai peninjauan berkala identitas. Misalnya seperti 6 bulan itu minimalnya atau sebagainya, ataupun pengelola identitas untuk layanan eksternal. Maka dari itu, penilaian yang diberikan adalah non-conformity atau tidak sesuai, non-conformity atau tidak sesuai dengan rekomendasi yaitu dokumen SMKI perlu memperjelas ketentuan review berkala hak akses, misalnya mereview semua akun dan hak akses setiap 6 bulan, serta menambahkan aturan pengelolaan identitas untuk layanan eksternal, seperti vendor, mitra, pemasok, untuk kesesuaian dengan ISO 27002 tahun 2022, poin 5.16. Selanjutnya, ada kontrol 5.17, informasi autentikasi, dengan persyaratan alokasi dan manajemen informasi autentikasi harus dikontrol dengan proses manajemen, termasuk menasihati personel tentang penanganan informasi autentikasi yang tepat. Di sini ada bukti aki yang ideal, ya, yaitu dokumen kebijakan mengenai pengelola informasi autentikasi ini harus tepat sesuai standar keamanan.
Nah, standar keamanan yang dimaksud adalah kita ada standar kompleksitas password. Lalu ada periode pergantian password. Lalu ada prosedur penyimpanan seperti hashing atau lainnya, serta panduan penggunaan metode autentikasi alternatif seperti multifaktor authentication ataupun biometrik sesuai dengan pedoman pada ISO 27002 tahun 2022 tentang Annex A517. Selanjutnya, di sini ada temuan pada dokumen, ya. Jadi di sini pada bab 7, poin ketiga, ada pencantuman atau mencantumkan aturan pengelolaan kata sandi yang sesuai dengan standar keamanan. Jadi di sini ada mencakup kompleksitas password dan periode perubahan setiap 6 bulan, misalnya. Di sini sudah sesuai dengan ISO 27002 tahun 2022-nya. Lalu di sini juga ada pedoman, ya, pedoman tentang penyimpanan informasi autentikasi seperti hashing di bab 8 poin ketiga. Dan penilaian yang didapat yaitu adalah OV atau Opportunity for Improvement. Dengan rekomendasi yang pertama, ya, saat penerbitan akun baru, kita bisa menggunakan password awal yang berupa karakter acak yang kompleks yang sudah terstandarisasi. Lalu wajib diubah oleh pengguna pada login pertama. Lalu juga ada rekomendasi yang kedua, itu kita menerapkan multifaktor authentication untuk akses informasi kritikal. Lalu kita juga bisa mempertimbangkan untuk penggunaan biometrik sebagai alternatif password sesuai dengan rekomendasi ISO 27002 tahun 2022 Annex A517. Selanjutnya, kontrol 5.18 tentang hak akses dengan persyaratan hak akses terhadap informasi dan aset terkait lainnya harus disediakan, direview, dimodifikasi, dan dipindahkan sesuai dengan kebijakan topik spesifik, organisasi, dan aturan-aturan tentang kontrol akses. Nah, sini didapatkan bukti akti yang ideal, yaitu dokumen kebijakan mengenai pengelolaan hak akses secara aman sesuai dengan kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi yang dimaksud adalah pengaturan proses pembuatan user ID, lalu pemberian hak akses, modifikasi hak akses, dan pencabutan hak akses yang menjamin hak akses ini dikontrol secara aman, ya, dan terdokumentasi. Dan ada temuan pada Pemkot Bantul. Yang pertama adalah pada bab 5, ini bab 5 ayat 5 poin A. Di sini menyebutkan adanya perjanjian, ya, perjanjian hak akses. Lalu pada bab 7 di sini juga ada pengaturan tentang pengelolaan hak akses termasuk pendaftaran, modifikasi, dan pencabutan hak akses atau user ID. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bab 7 ada bab khusus pengelolaan akses. Dan secara keseluruhan, memang proses manajemen hak akses ini sudah sesuai dengan kontrol 5.18, ya, pada ISO 27002 tahun 2022, ya. Dan penilaian yang didapat yaitu conformity with notes. Jadi ada catatan, yaitu pastikan persetujuan atas akses baru itu sesuai jenjang. Maksudnya adalah seperti validasi oleh atasan yang langsung, apa, dan ada juga validasi dari tim keamanan informasi, sehingga tidak ada pemberian hak akses tanpa persetujuan yang jelas. Seperti itu. Selanjutnya adalah kendali hubungan pemasok. Pertama ada kontrol 5.19 tentang keamanan informasi dalam hubungan pemasok dengan persyaratan proses dan prosedur harus didefinisikan dan diimplementasikan untuk memanajemeni risiko keamanan informasi yang terkait dengan penggunaan produk atau layanan pemasok. Bukti akti yang ideal di sini adalah dokumen kebijakan atau prosedur yang formal untuk mengatur penilaian keamanan dengan pemasok dan pengaturan kontrak yang mencakup klausul keamanan serta pemantauan yang berkelanjutan dengan pemasok. Nah, bukti yang didapat atau temuan yang didapat
pada dokumen SMKI Bantul. Yang pertama adalah dalam proses perencanaan SMKI terdapat lampiran aneks kontrol ya yang menyinggung tentang hubungan kerja dengan pemasok dan kontrak pemeliharaan. Nah, namun dokumen tidak ada membahas secara eksplisit tentang hubungan dengan pemasok. Jadi maka dari itu penilaian adalah not in place dengan rekomendasi karena belum ada, yaitu kembangkan kebijakan dan prosedur yang secara eksplisit mengatur keamanan informasi pemasok. Misalnya, yaitu menetapkan kriteria keamanan minimal bagi calon pemasok IT, lalu ada melakukan penilaian risiko sebelum menandatangani kontrak, lalu ada memasukkan klausul keamanan informasi dalam kontrak layanan atau PKS. Lalu kita juga bisa menyusun panduan pemantauan kepatuhan pemasok terhadap kebijakan SPKI yang sudah sesuai dengan bukti aki yang ideal tadi. Baik, selanjutnya adalah kontrol 5.20 tentang menangani keamanan informasi dan dalam perjanjian pemasok. Dengan persyaratan yaitu persyaratan keamanan informasi yang relevan harus ditetapkan dan disepakati dengan tiap pemasok berdasarkan tipe hubungan pemasok. Dari itu ada bukti aki yang ideal yaitu dokumen service level agreement atau kontrak secara rinci itu mencantumkan kewajiban pemasok seperti menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Lalu ada sanksi jika terjadi pelanggaran dan skema audit serta pelaporan insiden keamanan. Nah, temuan dari Pemkot Bantul di sini adalah pada bab 6 ya, bab 6 ayat 3 poin 3.6 di sini itu menyebutkan bahwa ada kewajiban membuat kontrak dengan penyedia jasa pihak ketiga atau eksternal ya untuk pemeliharaan aset informasi dan memastikan penyedia jasa itu kompeten. Nah, hal ini sebenarnya sudah memenuhi kontrol 5.20 tentang perjanjian keamanan dengan pemasok. Dan maka dari itu, penilaian yang didapat adalah conformity with notes. Nah, sesuai dengan catatan, yaitu rekomendasinya pastikan bahwa setiap kontrak itu ada klausul keamanan informasi seperti definisi data sensitif yang harus dilindungi itu apa, lalu persyaratan keamanan teknis, misalnya enkripsi data in transit atau data at rest, ya. Lalu juga ada prosedur pelaporan insiden dan hak audit SMKI secara berkala, seperti yang diminta oleh bukti aki yang ideal di sini. Selanjutnya, kontrol 5.21 tentang memanajemeni keamanan informasi dalam rantai pasokan TIK. Persyaratannya adalah proses dan prosedur harus didefinisikan dan diimplementasikan untuk memanajemeni risiko keamanan informasi yang terkait dengan dengan rantai pasokan produk dan layanan TIK. Nah, bukti aki yang ideal di sini adalah kebijakan internal yang mengharuskan penilaian keamanan bagi setiap pemasok. Lalu ada penetapan standar minimum keamanan untuk pemasok pihak ketiga. Lalu ada identifikasi risiko tersembunyi. Lalu ada prosedur audit dan review secara berkala. Temuan di dokumen SMKI Bangka Bantul yaitu tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai manajemen keamanan informasi pada rantai pasokan TIK. Maka dari itu, penilaiannya adalah not in place atau belum ada. Dengan rekomendasikan yaitu kita perlu sosialisasikan dan terapkan analisis risiko dan kebijakan keamanan untuk rantai pasukan TIK. Jadi ada langkah-langkahnya seperti inventarisasi semua pemasok hardware, software, dan layanan TI, lalu melakukan penilaian risiko keamanan pada masing-masing pemasok, lalu menetapkan kebijakan persyaratan keamanan minimum, dan menyusun mekanisme pemantauan seperti yang dibutuhkan pada bukti aki yang ideal. Untuk seperti yang dipersyaratkan dalam ISO 27002 tahun 2022 ini juga. Baik, selanjutnya adalah default controls ya.
tentang kendali sumber daya manusia dan aset, kontrol 6.5 tentang tanggung jawab setelah terminasi kerja. Persyaratannya adalah organisasi harus menetapkan tanggung jawab dan kewajiban keamanan informasi yang tetap berlaku setelah pemutusan atau perubahan pekerjaan yang harus didefinisikan, ditegakkan, dan disampaikan kepada personel terkait dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Nah, bukti aki yang idealis ini adalah dokumen resmi yang mengatur tanggung jawab kewajiban keamanan informasi pasca terminasi kerja. Ya, maka itu temuan yang didapat dari Pemkot Bantul, SMKI Pemkot Bantul, yaitu pada bab 5 ayat 3, ya, H dan I. Di sini tertera bahwa setelah pemberhentian pegawai internal maupun eksternal, itu ada dua hal yang mau disampaikan. Itu yang pertama, I.2, itu setelah hak akses organisasi harus dinonaktifkan atau dihapus setelah pemberhentian kepegawaian. Dan pada ayat I.1 yaitu seluruh aset organisasi harus dikembalikan setelah pemberhentian kepegawaian. Nah, ketentuan ini itu sudah sesuai dengan persyaratan ISO 27002 tahun 2022 Aneks A 6.5 mengenai tanggung jawab keamanan informasi pasca terminasi. Ya, maka dari itu penilaiannya adalah conformity with notes. Rekomendasinya adalah kita perlu mensinkronkan proses ini dengan prosedur human resource dan IT. Jadi bisa menonaktifkan akun dan dicabut hak aksesnya secara otomatis setelah terminasi kerja atau setelah keputusan pemutusan. Dan kita juga bisa memastikan proses pengembalian aset itu tercatat siapa, kapan, dan kondisi asetnya seperti apa. Selanjutnya adalah kontrol 6.6 tentang perjanjian kerahasiaan atau perjanjian non-pengungkapan. Persyaratannya adalah organisasi harus menetapkan perjanjian kerahasiaan atau perjanjian non-disclosure yang mencerminkan kebutuhan organisasi untuk perlindungan informasi harus diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau secara berkala, dan ditandatangani oleh personel dan pihak-pihak terkait lainnya. Bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen resmi yang mengatur perjanjian kerahasiaan atau NDA non-disclosure agreement atau perjanjian non-disclosure yang mencerminkan kebutuhan organisasi untuk perlindungan informasi. Nah, pada temuan yang didapat pada bab 5 ayat 3 poin C, di sini terdapat pernyataan bahwa pegawai internal dan eksternal yang mengakses aset informasi itu wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan atau NDA non-disclosure agreement dengan memperhatikan tingkat sensitivitas dari aset yang diakses. Nah, maka dari itu, jika kita lihat, ketentuan ini sudah memenuhi kontrol yang sesuai pada ISO 27002 2022 Annex A 6.6. Maka dari itu, penilaian yang diberikan adalah conformity with notes. Nah, dengan catatannya, ya pastikan pengelolaan non-disclosure agreement atau NDA dilakukan secara rutin, terutama saat bergabung. Jadi, sudah dilakukan secara terstandarisasi dan terdokumentasi pastinya. Nah, maka dari itu kita bisa menjadwalkan peninjauan berkala, misalnya setiap 12 bulan untuk memperbarui isi NDA-nya sesuai dengan perkembangan kebijakan atau jenis aset informasi yang baru. Jadi Pemkot Bantul. Baik, selanjutnya adalah physical controls, ya. Jadi kendalinya kontrol akses fisik, kontrol 7.7 tentang meja bersih atau layar bersih dengan persyaratan aturan meja bersih untuk kertas dan media penyimpanan yang dapat dilepas serta aturan layar bersih untuk fasilitas pengolahan informasi harus didefinisikan dengan dan diterapkan dengan tepat. Jadi itu bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen resmi yang mengatur meja bersih untuk kertas dan media penyimpanan yang dapat dilepas serta aturan layar bersih ketika tidak terjaga. Dan temuan dari Pemkot Bantul di sini adalah tidak ditemukan kebijakan yang namanya itu clear desk atau clear screen atau meja bersih atau layar bersih pada dokumen SMKI ini. Jadi itu penilaian yang didapat adalah not in place atau belum ada. Nah, rekomendasi yang dapat diterapkan adalah kita bisa membuat dan menerbitkan kebijakan meja bersih dan layar bersih untuk mencegah kebocoran informasi fisik.
Ini bisa saja mewajibkan semua kertas yang berisi informasi sensitif itu disimpan di lemari terkunci setelah jam kerja atau saat tidak digunakan. Atau setiap komputer itu harus dalam keadaan terkunci ketika penggunanya meninggalkan tempat duduknya, baik untuk rapat maupun untuk istirahat. Seperti itu. Selanjutnya adalah poin kontrol 7.8 tentang penempatan dan proteksi peralatan. Ya, ini jenis kendalinya kontrol keamanan fisik. Persyaratannya adalah peralatan harus ditempatkan dengan aman dan dilindungi. Nah, bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen resmi yang mengatur penempatan peralatan dengan aman dan terlindungi untuk mengurangi potensi ancaman fisik. Dari itu, temuan yang didapat dari SMKI Bantul ini adalah pada bab 9, ya, ini bab 9, ayat 2 poin B, itu dokumen mengatur tentang penempatan dan perlindungan perangkat kerja. Ya. Ini termasuk seperti ketentuan keamanan peralatan di luar kantor dan penghapusan media yang sudah tidak digunakan. Nah, maka dari itu sebenarnya prinsip ini itu sudah sejalan dengan ISO 27002 tahun 2022 poin 7.8. Maka dari itu untuk keamanannya, penilaiannya conformity with notes, kita wajib melakukan pemeliharaan atau pemantauan di lokasi secara rutin. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kontrol 7.9 tentang keamanan aset di luar lokasi dengan persyaratan aset di luar situs harus dilindungi. Ya, bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen resmi yang mengatur keamanan aset di luar situs atau lokasi untuk membantu operasi organisasi. Temuan yang didapat dari dokumen SMKI Pemkot Bantul ini itu adalah pada bab 14 ayat 3 poin H sampai J. Ya, di sini ada terdapat beberapa ketentuan tentang yang pertama pemilihan backup site, ya. Itu secara geografis sudah minim probabilitas kejadian bencana alam, ya, guna menjamin ketersediaan layanan serta keamanan informasi dalam kondisi darurat seperti bencana alam tadi. Dan juga dilakukan, ya, dilakukan audit berkala minimal 1 tahun sekali, ya. Sini bisa lihat minimal 1 tahun sekali untuk menguji kesiapan seluruh pihak dalam hal memindahkan operasional ke fasilitas backup site ketika terjadi kondisi yang darurat, ya. Namun jika kita lihat pada dokumen tidak ada ketentuan eksplisit tentang pemeliharaan log yang menentukan kewenangan akses dan penanggung jawab peralatan di backup site. Di maka dari itu penilaian yang diberikan itu adalah OV, Opportunity for Improvement, karena belum ada blok yang mempertahankan kewenangan untuk peralatan pada backup site seperti yang dipersyaratkan pada ISO 27002 tahun 2022 Annex A 7.9. Dan rekomendasi yang diberikan yaitu adalah kita perlu memastikan log yang menentukan kewenangan untuk peralatan pada backup site ini terjaga dan dimonitor guna mempertahankan rekor siapa yang bertanggung jawab atas peralatan tersebut. Jadi kita perlu menambahkan, ya, menambahkan ketentuan untuk memelihara monitor log itu, misalnya seperti mencatat siapa yang memindahkan, memelihara, atau memeriksa peralatan di sana. Jadi juga butuh prosedur berkala atau apa ya, prosedur periodik, ya. Misalnya tadi itu kan 1 tahun. Nah, kita ini 1 bulan untuk khusus meninjau daftar personal yang berwenang mengakses backup site dan peralatannya. Nah, jadi sehingga kita bisa menjaga akuntabilitas dan jejak audit yang lumayan lengkap. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah teknologi controls. Untuk kontrol aktivitas teknologi, bagian kontrol 8.15 tentang logging, dengan persyaratan log yang mencatat aktivitas, pengecualian, kesalahan, dan peristiwa relevan lainnya harus diproduksi, disimpan, dilindungi, dan dianalisis. Lalu bukti aki ideal yaitu dokumen resmi yang mengatur kebijakan pencatatan atau logging pada seluruh aktivitas sistem, penyimpanan log yang terenkripsi, serta prosedur analisis dan pelaporan anomali. Nah,
Maka dari itu, temuan dari SMKI Pemkot Bantul ini itu pada bab 10 ini, bab 10 ayat 3 poin K dan L yang tercantum bahwa sistem harus dikonfigurasi untuk melakukan pencatatan atau logging atas seluruh aktivitas pengguna jaringan, sistem, aplikasi, dan error yang terjadi. Dan pemilik aset informasi juga harus atau wajib ya menganalisis log untuk mendeteksi pola-pola yang tidak wajar. Dan kira ada fasilitas pencatatan log dan informasi log yang dicatat itu harus dilindungi dari penghapusan dan akses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, maka dari itu, ketentuan yang didapat dari temuan dokumen ini sudah selaras, sudah sesuai dengan persyaratan kontrol 8.15 pada ISO 27002 tahun 2022. Maka dari itu, penilaiannya adalah conformity. Dengan catatan, lakukan analisis rutin terhadap log dan simpan log secara aman untuk audit forensik. Ya, ini sekedar pengingat. Selanjutnya adalah kontrol 8.16 tentang pemantauan aktivitas dengan persyaratan jaringan, sistem, dan aplikasi harus dipantau untuk perilaku yang tidak normal dan tindakan yang sesuai diambil untuk mengevaluasi potensi insiden keamanan informasi. Nah, bukti aki yang ideal yaitu dokumen resmi yang mengatur mekanisme pemantauan jaringan, sistem, dan aplikasi itu sudah termasuk penggunaan IDS atau Intrusion Detection System atau IPS atau CM, serta prosedur deteksi anomali dan respons insiden. Nah, dari itu ada temuan dari dokumen yang didapat dari Pemkot Bantul ini, SMKI Pemkot Bantul, itu pada bab 3, pasal 14, poin ketiga, dan poin ke C. Nah, disebutkan bahwa ada pemantauan. Kita bisa tahu bahwa pemantauan atau monitoring ya, ini dilakukan guna memanajemen risiko. Dan pada pasal 13, ya, dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengamanan informasi. Ya, dalam rangka ini ditegaskan kembali pada pasal 16 bahwa dilakukan audit berkala menggunakan perangkat daerah. Jadi secara umum mekanisme pemantauan ini telah diatur, tetapi memang tidak ada rincian tentang alat deteksi anomali atau respons otomatis yang digunakan. Maka dari itu, penilaian yang diberikan adalah conformity with notes, yaitu kita perlu rincikan alat deteksi anomali atau respons otomatis yang digunakan. Jadi kita perlu menambahkan detail tentang alat-alat deteksi anomali atau sistem otomatis seperti IDS, IPS, atau SIEM tadi yang digunakan untuk memantau perilaku jaringan dan sistem. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kontrol 8.17 tentang sinkronisasi waktu dan persyaratan jam dari sistem pemrosesan informasi yang digunakan oleh organisasi itu harus disinkronkan dengan sumber waktu yang disetujui bersama. Nah, bukti aki yang ideal yaitu dokumen resmi yang mengatur sinkronisasi jam sistem dengan sumber waktu terpercaya atau NTP atau Network Time Protocol dengan frekuensi pengecekan dan prosedur audit yang tersinkronisasi secara berkala. Nah, hasil dari temuan di dokumen SMKI Concord Bantul ini itu khususnya pada bab 10, ini bab 10 ayat 3 poin M ya, dinyatakan bahwa semua sistem itu harus disinkronisasi dengan sumber waktu yang telah disepakati. Dan jika kita lihat prinsip-prinsip ini pada bab 2 ayat 2, prinsip-prinsip ini memastikan konsistensi waktu dalam logging dan dapat mendukung prinsip ketersediaan SMKI Bantul sebagaimananya ini dibutuhkan oleh bab 10 tadi. Ya. Namun memang belum ada prosedur pemeriksaan sinkronisasi waktu yang berkala. Misalnya audit rutin untuk memverifikasi jam di setiap server itu belum ada. Dari itu penilaian yang diberikan adalah partial conformity. Ya, dengan rekomendasi yaitu memastikan konfigurasi NTP atau Network Time Protocol ini diimplementasikan pada seluruh sistem seperti server, firewall, bagian perangkat jaringan, workstation, sesuai dengan
panduan di ISO 27002 Annex A 8.17. Jadi kita perlu menetapkan prosedur audit berkala ya yang bisa mengecek sinkronisasi waktu setiap bulan misalnya agar jika terdapat pergeseran waktunya dapat segera dikoreksi. Selanjutnya adalah kontrol 8.18 tentang utilitas hak istimewa. Ya. Jadi untuk persyaratannya adalah penggunaan program utilitas yang dapat mengesampingkan kontrol sistem dan aplikasi. Itu harus dibatasi dan dikendalikan dengan ketat. Ya, bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen resmi yang mengatur daftar utilitas berhak istimewa dengan prosedur permintaan persetujuan dan pemantauan penggunaan utilitas agar tidak mengesampingkan kontrol sistem. Nah, maka dari itu, temuan yang didapat adalah pada bab 7 ini, bab 7 ayat 3, poin 3.5, bagian E, ini bagian E-nya, itu dinyatakan bahwa penggunaan program utilitas khusus, ini misalnya seperti Registry Cleaner atau sistem monitoring, itu dapat mengambil alih kendali sistem yang dibatasi secara ketat sesuai dengan kebutuhan operasional. Ya, dengan ketentuan tersebut, ya, ini sudah sesuai dengan persyaratan kontrol pada Aneks 8.18 di ISO 27002 tahun 2022 ini. Ya, maka dari itu penilaian yang didapat adalah conformity. Selanjutnya adalah kontrol 8.19 tentang instalasi perangkat lunak operation system. Ya, persyaratannya adalah prosedur dan langkah-langkah harus diterapkan untuk mengelola instalasi perangkat lunak secara aman pada sistem operasional. Nah, didapatkan bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen resmi yang mengatur prosedur instalasi perangkat lunak secara aman. Ini meliputi verifikasi tanda tangan, digital, persetujuan administrator, dan mekanisme backup atau rollback. Nah, temuan yang didapat dari dokumen yaitu adalah pada bab 10, ini bab 10 ayat 3, poin N sampai 0. Dinyatakan bahwa prosedur untuk mengendalikan instalasi perangkat lunak ini sudah ditetapkan ya untuk memastikan terjaganya eh, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi atau CIA itu. Lalu instalasi ini juga hanya boleh dilakukan oleh administrator yang berwenang ya, administrator sistem yang relevan. Dan jika kita lihat ketentuan ini sudah sesuai dengan kontrol Aneks 8.19 di ISO 27002 tahun 2022. Sudah sangat sesuai, maka itu penilaiannya itu conformity. Selanjutnya, kontrol 8.20 tentang keamanan jaringan dengan persyaratan jaringan dan perangkat jaringan harus diamankan, dikelola, dan dikendalikan untuk melindungi informasi dalam sistem dan aplikasi. Ya, bukti aki yang ideal di sini adalah dokumen resmi yang mengatur segmentasi jaringan, konfigurasi firewall dari VPN, pembatasan akses remote, serta jadwal audit konfigurasi perangkat jaringan. Nah, hasil temuan di dokumen SMKI Pemkot Bantul di sini adalah pada bab 7 ini pengelolaan akses bab 7 ayat 3 poin 3.2 bagian B dan C. Di sini ada B dan C. Ini dinyatakan bahwa jaringan internal dipisahkan dalam domain terpisah, ya, pisah sesuai dengan kebutuhan bisnis dari organisasi. Dan jika kita lihat akses remote, ini hanya melalui saluran yang aman-aman aja, seperti contohnya VPN dengan pembatasan waktu, ya. Jadi di sini ada pembatasan waktu juga. Dan jika kita lihat ketentuan ini itu sudah sangat sesuai dengan persyaratan kontrol keamanan jaringan pada ISO 27002 2022 pada Aneks A 8.20 ini. Jadi sudah sangat sesuai. Dari itu penilaiannya adalah conformity. Selanjutnya, kontrol 8.21 tentang keamanan layanan jaringan, ya. Persyaratannya adalah mekanisme keamanan, tingkat layanan, dan persyaratan pelayanan dari layanan jaringan harus diidentifikasi, diterapkan, dan dipantau. Dengan bukti aki yang ideal yaitu dokumen resmi yang mengatur daftar layanan jaringan yang diizinkan, persyaratan keamanan setiap layanan, dan prosedur pemantauan ketersediaan serta kinerja layanan. Nah, temuan yang didapat dari SMKI Pemkot Bantul ini adalah pada bab 7, masih sama pengelolaan akses, ayat 3, poin 3.2, bagian A ini,
bisa dilihat, itu menyatakan atau dinyatakan ya, bahwa hanya layanan jaringan yang diperlukan untuk tugas organisasi yang diaktifkan, ya, dan layanan-layanan lainnya itu yang tidak perlu akan dinonaktifkan. Dan jika kita lihat, memang eh, dokumen resmi yang mengatur daftar layanan jaringan yang diizinkan ini sudah sesuai dengan kontrol keamanan layanan jaringan pada ISO 27002 2022 Aneks A 8.21 ya. Dan penilaian yang didapat adalah conformity with notes dengan rekomendasi yaitu kita perlu memastikan prosedur otorisasi untuk menambah atau memodifikasi layanan jaringan yang termonitor atau terdokumentasi secara tertulis. Misalnya permintaan change request atau permintaan pengubahan atau modifikasi itu harus disetujui oleh manajemen dulu atau tim keamanan. Dan ya, kita bisa melakukan pemantauan secara berkala, monitor secara berkala, misalnya setiap bulan atau sebagaimana, terhadap status aktif atau non aktif layanan. Jadi jaringan ini dapat dicatat setiap perubahan konfigurasinya. Jadi ini nanti dapat ditelusuri saat terjadi atau saat kejadian insiden. Ya, seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Benoa dan Putra dengan NIM H110131042. Itu dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian-bagian dokumen apa saja yang telah saya audit. Langsung masuk saja ke pembahasan, yaitu pada bagian organization, tepatnya pada nomor 5.23 mengenai keamanan informasi untuk penggunaan layanan cloud. Saya tidak menemukan adanya bukti atau pembahasan mengenai penggunaan layanan cloud. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu that in place dengan rekomendasi menambahkan kebijakan dan mengatur mekanisme penggunaan layanan cloud tersebut. Berikutnya di nomor 5.24 perencanaan dan persiapan manajemen insiden keamanan informasi. Bukti yang telah saya temukan yaitu pada bab 5 pasal 15 terdapat serangkaian langkah-langkah identifikasi dan penanganan insiden dari insiden keamanan informasi. Penilaian dapat saya berikan yaitu conformity. Berikutnya itu A5.25 mengenai asesmen dan keputusan tentang peristiwa keamanan informasi. Bukti yang saya temukan yaitu pada bab 13 nomor 3, lebih tepatnya itu 3D nomor 5, secara eksplisit menyebutkan proses penilaian dan pengambilan keputusan atas insiden dan keamanan informasi. Nah, di sini tidak ditemukannya secara jelas prosedur asesmen atau keputusan mengenai peristiwa tersebut dapat dikenakan keamanan informasi atau tidak. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu partial conformity dengan rekomendasi menambahkan mekanisme klasifikasi insiden berdasarkan dampak dan jenis kejadiannya, dan dapat juga menambahkan prosedur teknis atau SOP dari klasifikasi insiden tersebut. Berikutnya yaitu A5.26 mengenai respons terhadap insiden keamanan informasi. Bukti yang telah saya temukan yaitu sama pada bab 5 pasal 15 ayat 4 yang meliputi tahapan-tahapan seperti identifikasi, lokalisasi, mitigasi, analisis, dan penyusunan rekomendasi dan pemulihan. Di sini tidak dijelaskan secara langsung SOP-nya atau prosedur-prosedur dokumentasinya, maka penilaian dapat saya berikan yaitu partial conformity dengan rekomendasi tambahkan prosedur dokumentasi, insiden dan pelaporan ke otoritas atau dalam sistem. Berikutnya yaitu pada A5.27 belajar dari insiden keamanan informasi. Bukti yang saya temukan yaitu pada bab 5 pasal 16 terdapat evaluasi, koreksi, dan peningkatan sistem manajemen berdasarkan monitoring dan audit. Jadi keseluruhan dari pasal 16 ini hanya mention apa yang dapat dipelajari dari insiden keamanan informasi, tapi tidak menyebutkan eksplisit mengenai insiden keamanan tersebut dan alur evaluasinya. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu partial conformity dengan
rekomendasi tambahkan penyebutan eksplisit mengenai insiden keamanan informasi dan alur dari evaluasi pasca kejadian keamanan informasi. Berikutnya yaitu pada 5.28 yaitu pengumpulan bukti. Setelah saya temukan bukti pada bab 13 nomor 3, lebih tepatnya 3D nomor 4, secara eksplisit hanya menyebutkan penanganan bukti forensik sebagai bagian prosedur insiden. Saya tidak menemukan adanya SOP atau standard of procedure dari penanganan bukti forensik ini. Jadi penilaian yang dapat saya berikan yaitu partial conformity dengan rekomendasi tambahkan SOP mengenai pengumpulan bukti tersebut dengan mengikuti prinsip-prinsip dari digital forensik. Kemudian yaitu 5.29 yaitu mengenai keamanan informasi selama disrupsi. Pada bab 11 secara detail membahas mengenai penanganan ruangan penting, itu seperti data center dan data disaster recovery center, kemudian sistem sensor, suhu kelembapan, dan kontrol akses fisik. Di sini sudah pada satu bab ini sudah membahas mengenai keamanan informasi selama disrupsi atau selama ada bencana atau permasalahan, sehingga dapat membantu sistem dalam berjalan terus tanpa ada halangan. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu conformity. Terakhir pada bagian organization yaitu 5.30 mengenai kesiapan TIK untuk kontinuitas bisnis. Pada bab 14 secara detail keseluruhannya sudah membahas mengenai kerangka lengkap dari BCD, BCP, RTO, backup site, dan uji kesiapan rutin guna memperlancar kontinuitas bisnis dari sistem informasi tersebut. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu conformity. Masuk ke bagian 6 yaitu people control. Ini saya hanya mengerjakan satu bagian saja, itu pada 6.7 kerja jarak jauh atau remote works. Penilaian yang dapat saya bukti yang telah saya temukan yaitu pada bab 7.3 bijakan klausa 3.2 poin C dan D mengatur bahwa pembatasan akses remote dan mekanisme formal akses jaringan itu seperti ini. C. Akses secara remote ke jaringan internal perangkat daerah dari jaringan publik harus sangat dibatasi baik dari perangkat bla 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 maupun waktu untuk kebutuhan troubleshooting dan harus dilakukan by secure channel antara lain dengan penggunaan teknologi VPN, dan pemberian akses pengguna terhadap jaringan baik LAN maupun WAN dilakukan melalui mekanisme formal. Penilaian dapat saya berikan di sini hanya partial conformity karena pada dokumen tersebut tidak ada penjelasan mengenai kebijakan komprehensif mengenai kerja jarak jauh. Jadi rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu tambahkan saja kebijakan komprehensif tentang kerja jarak jauh, termasuk keamanan perangkat dan perilaku dari pengguna. Masuk kemudian pada physical control, saya mengerjakan bagian 7.10 dua saja. 7.10 itu media penyimpanan. Bukti yang telah saya temukan yaitu pada bab 2 membahas secara rinci klasifikasi dan dari keamanan media dan penghapusan aman. Dapat dilihat di sini. Dapat lihat di sini pada bagian D, perangkat pendukung meliputi perangkat dan seperti berikut. Dan pada pasal 10 terdapat penjelasan mengenai media-media penyimpanan informasi yaitu maupun elektronik maupun non elektronik. Jadi nilai yang dapat saya berikan yaitu conformity. Kemudian pada bagian 7.10 utilitas pendukung, bukti yang dapat saya temukan yaitu pada bab 6 menjelaskan mengenai perangkat pendukung dan utilitas pendukung seperti aset kritis dalam operasional sistem informasi seperti genset, PS, dan PC. Di tepatnya itu pada bagian D ini, perangkat pendukung meliputi perangkat digunakan untuk mendukung operasional perangkat pengolahan dan penyimpanan informasi. Perangkat tersebut meliputi genset, TPS, EC,
ESI, rack server, lemari penyimpanan informasi, dan CCTV. Penilaian dapat saya berikan sini adalah hanya partial conformity karena tidak adanya prosedur operasional atau SOP untuk melakukan pemeliharaan akan perangkat-perangkat tersebut. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu tambahkan prosedur operasional dan pemeliharaan utilitas dalam SOP teknis seperti pemeliharaan UPS, monitoring suhu, dan sebagainya. Baik, pada bagian 8 itu teknologi. Yang telah saya kerjakan dan audit yaitu pada bagian 8.2 segregasi jaringan. Bukti yang telah saya temukan yaitu pada bab 11 bagian 3 telah diatur kebijakan mengenai pemisahan jaringan, proteksi firewall, metode koneksi aman, dan audit berkala. Dapat dilihat pada bukti ini, keseluruhan ini telah membahas mengenai hal tersebut. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu conformity. Kemudian pada 8.23 mengenai web filtering. Pada bab 10 bagian 3 kebijakan terdapat pernyataan eksplisit yang membahas mengenai pemblokiran terhadap situs ancaman yang dapat mengancam keberlangsungan sistem informasi. Ini dapat dibaca pada bagian F nomor 2, memblok akses ke website yang dapat menimbulkan ancaman kepada sistem informasi. Jadi penilaian yang dapat saya berikan yaitu conformity. Kemudian itu 8.24 yang membahas mengenai penggunaan kriptografi. Saya telah menemukan bukti yaitu pada keseluruhan bab 8 sudah mencakup atau membahas secara sepenuhnya mengenai penggunaan kriptografi tersebut, mulai dari tujuan, ruang lingkup, jenis kontrol, pemilihan algoritma, manajemen, dan dual custody kriptografi. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu conformity. Lanjut ke 8.25 mengenai siklus hidup pengaman aman. Ini sudah saya temukan pada keseluruhan bab 12 sudah menyediakan panduan lengkap mengenai SDLC yang aman, mulai dari kebutuhan persetujuan, pengamanan data, pengujian, hingga manajemen perubahan data outsourcing. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu conformity. Lanjut ke 8.26 yaitu persyaratan keamanan informasi, keamanan aplikasi. Nah, pada bab 12 tepatnya pada bagian 3A sampai 3C membahas mengenai proses persetujuan persyaratan keamanan oleh pemilik sistem. Di sini sudah dijelaskan semua mengenai persyaratan-persyaratannya apa saja. Jadi penilaian dapat saya berikan yaitu conformity. Dan pada bagian 8.20C, 27C, pada bagian 8.27 arsitektur sistem aman dan prinsip rekayasa. Pada bab 12 bagian 3F nomor 1 dan 3I dijelaskan bahwa pemisahan lingkungan dilakukan pada fisik atau logis dan pengendalian hak akses. Nah, pada bagian ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai prinsip-prinsip desain seperti zero trust. Maka penilaian dapat saya berikan yaitu partial conformity dengan rekomendasi menambahkan secara eksplisit prinsip desain seperti zero trust dan least privilege. Masuk yang terakhir yaitu 8.28 mengenai pengkodean aman. Pada bab 12 bagian 3F nomor 2 dan 3F nomor 5 Miri menyebutkan bahwa proses pengkodean harus mengikuti panduan secure coding dan melewati tahap uji vulnerability. Di sini saya memberikan penilaian partial conformity karena di sini tidak ada secara eksplisit memberikan panduan atau SOP untuk melakukan secure coding tersebut. Jadi rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu tambahkan SOP secure coding berdasarkan OASP dan proses review kode untuk ya seperti itulah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fer Kurniawan, NIM H110123143. Kali ini saya akan menjelaskan tentang control organization. Klausul 5.31
persyaratan hukum, peraturan, dan kontrak. Di sini penjelasan bukti, dokumen resmi yang memuat prasyarat hukum. Rekomendasi dari saya, teruskan pemutakhiran daftar regulasi secara berkala. Klausul 5.32 hak kekayaan intelektual. Penjelasan bukti mengatur penggunaan software dan lisensi resmi. Rekomendasi dari saya, audit rutin terhadap software berlisensi. Klausul 5.33 perlindungan arsip atau dokumen. Penjelasan bukti dinyatakan dalam kebijakan keamanan dokumen. Rekomendasinya, evaluasi efektivitas SOP pengamanan. 5.34 privasi dan perlindungan data pribadi atau PII. Penjelasan bukti mengacu ke hukum privasi, praktik enkripsi, dan pembatasan akses. Rekomendasi dari saya, sosialisasi tambahan tentang perlindungan PII. Klausul 5.35 tinjauan independen terhadap keamanan informasi. Penjelasan bukti audit oleh inspektorat daerah dapat eksternal. Rekomendasi dari saya, tambahkan bukti hasil audit dan tindak lanjutnya. Klausul 5.36 kepatuhan terhadap kebijakan, aturan, dan standar keamanan informasi. Penjelasan bukti penilaian internal dilakukan oleh pimpinan PD. Rekomendasi dari saya, pastikan ada dokumentasi tindakan korektif. Klausul 5.37 prosedur operasional terdokumentasi. Penjelasan bukti tidak eksplisit dalam satu bagian tapi terdistribusi. Rekomendasi saya, satukan dalam satu dokumen prosedural lengkap. Lanjut di kontrol 6. Klausul 6.8 kontak dengan otoritas. Penjelasan bukti menyebutkan pelibatan pihak eksternal termasuk otoritas, namun belum dijelaskan secara rinci bentuk kontak atau daftar otoritas terkait. Rekomendasi dari saya, perlu ditambahkan daftar kontak otoritas resmi dan SOP komunikasi dalam dokumen SMKI. Lanjut ke kontrol ke-7, klausul 7.12 keamanan ruang server. Penjelasan bukti sudah cukup menjelaskan perlindungan ruang server. Rekomendasinya, Pemkot Bantul perlu terus melakukan pemantauan berkala dan review infrastruktur. Klausul 7.13 pengendalian perangkat portable. Penjelasan buktinya sudah memenuhi namun tidak dijelaskan metode enkripsi atau pelacakan perangkat. Rekomendasi dari saya, tambahkan kebijakan enkripsi dan inventarisasi perangkat portable. Klausul 7.14 keamanan fasilitas bersama. Penjelasan buktinya tidak tersedia. Rekomendasi dari saya, tambahkan kebijakan pengamanan untuk fasilitas bersama. Lanjut ke kontrol ke-8 teknologi. Klausul 8.29 pengujian keamanan dalam pengembangan dan penerimaan. Penjelasan buktinya sudah ada dasar kebijakan pengujian keamanan sebelum penerapan sistem. Rekomendasinya, dokumentasikan hasil uji sistem dan checklist bug fixing. Klausul 8.30 pengembangan oleh pihak ketiga. Penjelasan buktinya, ada pengakuan tentang pihak ketiga, tetapi belum terlihat dokumen kontrol atau audit terhadap vendor. Rekomendasinya, tambahkan SOP seleksi vendor, kontrak teknis, dan evaluasi keamanan pengembang pihak ketiga. Klausul 8.31 pemisahan lingkungan pengembangan dan produksi. Penjelasan buktinya menyebut adanya pembagian akses berdasarkan peran pengguna, namun tidak eksplisit tentang pemisahan lingkungan. Rekomendasinya, perlu penegasan pemisahan lingkungan sistem dan dokumentasi struktur logis
dan fisiknya. Klausul 8.32 manajemen perubahan. Penjelasan buktinya sudah ada kebijakan perubahan meskipun belum disebut detail alur approval atau dokumentasi perubahan. Rekomendasinya tambahkan SOP perubahan sistem dengan alur persetujuan, uji risiko, dan pencatatan historis perubahan. Klausul 8.33 penjelasan buktinya sudah ada kebijakan proteksi data meskipun tidak disebut eksplisit soal data pengujian. Rekomendasi dari saya tambahkan kebijakan masking data uji dan penghapusan otomatis setelah selesai pengujian. Klausul 8.34 perlindungan sistem informasi saat audit dan pengujian. Penjelasan buktinya menyebutkan audit tetapi tidak secara eksplisit perlindungan sistem saat audit atau pengujian berlangsung. Rekomendasi dari saya, tambahkan SOP uji sistem aman tanpa gangguan operasional, termasuk backup dan restore sebelum pengujian. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan kontrol 5, 6, 7, dan 8 dari saya. Terima kasih.